Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu di malam yang berkah yaitu Rabu malam. Dan insya Allah di edukasi online kita belajar bagaimana sistem HNI Bapak sekalian. Jadi memang saya coba buka sejatinya ini karena inisiasi dari mentor yaitu mengadakan edukasi online 7 hari ke depan sampai akhir bulan, tapi karena di mentor kita semua Zoom-nya terbatas, maka saya buat untuk bagi Bapak Ibu sekalian yang memang belum bisa ikut di apa namanya? Belum bisa ikut pas edukasi bersama mentor. Dan insya Allah Bapak sekalian, pada malam hari ini kita mulakan saja materi kita bersama-sama dengan bersama-sama baca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Terima kasih bergabung Bu Diana, rajin sekali, luar biasa ikut meeting. Semoga bulan Desember ini segera jadi ED. Amin. Ada Bu Mira ini baru kayaknya, baru ikut. Saya belum jarang lihat Bu Mira ya. Bu Zuke juga rajin, Bu Dwi, Pak Dwi Purwanto ya, Bu Eka, Pak Ferry Heransah, Bu Ramini, Bu Rosnita, Bu Agustina, Bu Sri Dayatmi, Mom Indri, dan Bu Ida Hendarsih. Sementara baru ada sekitar 12 orang bersama saya. Yang paling pasti adalah kita hari ini berbincang, tidak seperti training pada biasanya. Kalau training kan saya memberikan materi dari awal sampai akhir. Hari ini kita berbincang. Saya akan memberikan edukasi selama 7 hari ke depan bagi Bapak Ibu sekalian yang komitmen sukses bersama HNI. Jadi memang saya buka tiap malam, silakan saja yang mau ikut. Nanti saya kasih linknya, bebas, tidak berbayar, free alias free. Bagi siapapun yang komitmen, dia akan bisa bertanya, konsultasi. Anda bisa gunakan 7 hari terakhir ini di bulan Desember untuk memaksimalkan semua prestasi terbaik di HNI. Hari ini yang ngejar menjadi eksekutif director, atau mengejar menjadi loyal executive director, atau mengejar menjadi director. Tapi yang pasti adalah hampir rata-rata semua mitra-mitra itu awal-awal bukan ngejar pangkat, tapi ngejar bonus. Jadi pangkat itu adalah salah satu wasilah saja untuk mendapatkan bonus yang maksimal. Gitu. Jadi kalau kita ngarahkan ke mitra, ya pertama kalau ini bisnis adalah penghasilan. Jadi artinya adalah Ibu sekalian, yang pertama saya mau hari ini itu masih sekitar mindset, merubah mindset sehingga ketika mindsetnya benar, cara pandangnya benar, pola kerjanya benar, insya Allah ke depan itu bisa menentukan sikap cara kerja di HNI. Dan Ibu sekalian, ini karena masih ibu-ibu semua ya, sehari saya buka dulu sesi pertanyaan sambil nunggu sampai jam 8.15. Kalau memang tidak ada lagi orang yang masuk, saya akan kunci linknya. Jadi tidak ada yang usul-usul ya. Gitu. Karena sayang sepertinya. Nanti insya Allah karena tidak banyak pesertanya, nanti akan saya share di YouTube saya, biar bisa diposting, di-share ke semua jaringan mitra Bapak Ibu sekalian yang belum bisa ikut Zoom. Gitu ya. Nah, silakan jika ada pertanyaan terkait tentang bisnis HNI, yang biasa ini saya anggap semua yang ada di sini adalah anggota baru semua. Jadi kalau misalnya hari ini masih bingung, masih belum paham, itu bisa langsung ditanyakan. Mumpung saya buka seluas-luasnya ini. Silakan. Tidak untuk konsultasi penyakit ya, mohon maaf. Kalau saya konsultasi penyakit langsung saya unmute. Silakan. Siapa yang mau tanya duluan? Ada? Langsung saja nyalakan mic-nya. Bu Diana mau bertanya? Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khalid, jadi untuk yang saya ketemukan di lapangan ya untuk mitra-mitra semua ini, yaitu mindset mereka itu Pak, merubah mindset mitra-mitra ini yang masih kendala banget buat saya. Di situ Pak. Oke, lagi? Ya seperti kayak misalkan ya Pak ya, kemarin mereka pada posisi M masih dapat bonus ya, masih bonus lumayan gitu, seperti itu. Si giliran pas naik itu, jadi penghasilannya tambah sedikit gitu. Jadi mereka agak gitu. Udah segitu dulu Pak. Oke. Jadi sejatinya lah masalah mindset Bapak sekalian. Masalah mindset penting banget dikatakan bahwa yang bisa diatur itu adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa ngatur orang lain. Masing-masing orang itu jadi kayak gini. Bisnis itu beda dengan dagang. Ini saya coba menyampaikan dengan cara pemahaman saya. Bisnis itu beda dengan dagang. Kalau Bapak Ibu sekalian dagang, maka itu sendirian, benar-benar sendirian. Contoh, kalau orang dagang misalnya, orang dagang, kira-kira kalau untuk kalau nggak jual nih, dapat untung nggak Bu? Dapat hasil nggak? Nggak kan? Kalau saya orang kerja kalau nggak masuk kerja dapat gaji nggak? Nggak. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau orang tidak mengerjakan bisnis ini sesuai dengan sistemnya, kira-kira dapat hasil nggak? Enggak. Nah, pertanyaannya adalah karena beberapa mitra itu masih mispersepsi tentang HNI. Bagi kita yang pengen lari cepat di HNI, ini penting buat ibu-ibu yang pengen segera LED, pengen segera sukses di HNI, pengen punya bonus besar di HNI itu, maka dia konsepnya hit and run. Hit and run itu adalah salaman, komitmen, dia orangnya belum bisa komitmen, maka masukin ke kolam namanya kolam kontributor omset. Jadi ada banyak mitra-mitra saya yang sampai sekarang belum saya support. Seperti saya support Bu Ramini, saya seperti supportnya ke Bu Hikmah, saya seperti supportnya ke Pekalongan, supportnya ke Garut yang all out, ke Tangerang dan ke Serang itu sampai saya datengin. Ada yang mereka ya saya kasih info saja. Kenapa? Karena mereka belum mau jadi tim saya. Sejatinya adalah kita tidak bisa merubah cara pandang orang, mindset orang 1-2 hari. Kenapa? Karena keyakinan itu udah tertanam bertahun-tahun. Jadi kalau bahasa sederhana adalah kita itu tugasnya ngajak, tugasnya ngasih tahu, tugasnya mengedukasi. Home sharing kayak gini sejatinya lah kewajiban saya dan hak Bapak Ibu sekalian. Sehingga ketika saya mengadakan, tidak ada satupun yang hadir, yang terpenting bukan pada siapa yang hadir, tapi bagi saya lah saya melakukan gitu. Saya melakukan. Itu sama ketika orang belum tersetting mindsetnya untuk berbisnis, maka tidak kita paksakan. Yang terpenting adalah kita buktikan saja. Dengan cara gimana? Dengan cara adalah terus dicoba, merekrut lagi, bina lagi, rekrut lagi, terus sampai ketemu benar-benar minimal 10 orang tim solid. Nah, apa paradigmanya ketemu tim solid? Karena kalau sebuah bisnis itu dia perlu tim. Seperti layaknya pemain sepak bola. Kalau Bapak Ibu-ibu sekalian itu ngelihat ada di misalnya di McD, di KFC, itu ya ada timnya, tim solid. Kebayang kalau timnya karyawannya di McD itu atau di KFC atau di Alfamart itu nggak solid. Yang bagian administrasi, yang bagian keuangan nggak solid. Kerjanya seenaknya sendiri dan sebagainya. Itu nggak bisa jalan. Apapun bisnisnya, itu perlu kita mengajak orang-orang yang mau bekerja dengan kita. Kalau mereka belum mau bekerja dengan kita, maka mereka masih masuk dalam kategori kontributor omset atau namanya customer loyal. Loyal customer. Belum bisa jadi tim.
Kemana-mana kalau kita hari ini bikin usaha, misalnya contoh jualan jilbab aja, itu begitu kita posting stok baru, itu yang datang adalah rata-rata adalah reseller atau tim kita, bukan konsumen. Jadi sejatinya ini bisnis saya, bisnis Anda sendiri. Kalau misalnya hari ini mitra-mitranya belum mau aktif di bisnis, ya enggak apa-apa. Saya tetap rekrut karena saya mau sukses gitu. Sambil nunggu mereka yang udah saya rekrut itu mereka ngeh dengan bisnisnya. Gitu. Karena merubah mindset tidak mudah. Sama ketika hari ini saya waktu di Jawa itu sholat subuh pasti pakai kunut. Bapak itu setiap hari pakai kunut. Beliau bilang bahwa kalau kamu sholat nggak pakai lupa kunutnya, wajib sujud sahwi. Begitu sampai Jakarta, ada ustadz di Jakarta bilang bahwa kunut itu bid'ah. Oh, itu pertentangan batin. Itu ibadah yang sederhana aja. Nah, untuk saya bisa menerima dua pendapat yang berbeda ini, ya saya butuh waktu. Nah, maka ketika butuh waktu kita terus rekrut yang ada. Seperti Bu Yana ya. Gitu. Oke, yang lain ada pertanyaan? Ini aja banyak yang orang baru nih, saya belum begitu kenal. Ada Elhim Halimah, ada Nelis Rosmawati, ada Eva, ada Aulia gitu kan. Ini nama-nama yang belum sih kenal. Saya silakan, ada yang mau tanyakan? Tidak masalah dengan penyakit, tapi konsultasi bisnis. Di sesi awal ini kita baru mulai mindset dan komitmen bareng. Ada? Ada pertanyaan? Ada yang bertanya, ada Bu Cucu Herawati juga ya. Alhamdulillah yang baru mitra dari Tangerang. Oh, baru mitra dari Tangerang. Silakan. Ini saya anggap semua di sini adalah seorang AB baru, semua agen baru yang baru bergabung dengan HNI. Meskipun di sini ada LED, Bu Cucu Herawati LED, Bu Ramini LED itu kan, dan calon-calon LED. Silakan. Ada yang tanyakan? Saya kasih waktu sampai 20.15. Kita ngobrol santai di awal. Karena kita masih mindset dan komit bareng. Ada pertanyaan? Halo. Bu Mira, Bu Juke, Pak Dwi, Bu Eka, Bu Ramini, Bu Rosita, Bu Kusina, Bu Sridayatmi, Mom Indri, Bu Ida Hendarsi, Bu Elim Halimah, Bu Aulia, Bu Nelis Rosmarwati, Bu Eva N, Bu Cucu Herawati. Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan materi sedikit. Materi ringan saja. Baik sekalian, tolong hari ini, sekarang coba ambil bukunya, ambil pulpennya, alat tulisnya, ini di rumah, silakan Anda kerjakan. Meskipun Anda tidak mengaktifkan videonya, saya percaya Anda mengerjakan di rumah. Dan saya doakan yang mengerjakan di rumah, segera Allah berikan kesuksesan yang luar biasa di HNI. Yang pertama adalah, orang mau aktif di HNI, itu dia harus ada kemauan, ada kata mau.
mau, ada keinginan untuk bergerak, ada keinginan untuk ya saya mau. Nah, kata mau itu ada dua hal yang akan mendorong orang untuk mau, yaitu al-khauf ar-roja, ketakutan yang sangat dan pengharapan yang sangat. Al-khauf ar-roja. Apa itu Bapak sekalian? Kalau kita sholat, kita ibadah itu karena kita mengharap sekali masuk surga Allah SWT yang dengan penuh kenikmatan luar biasa, jannah. Dan ketika kita tidak beribadah atau melakukan dosa itu takut sekali dimasukkan ke neraka. Nar, api yang menyala-nyala yang sangat panas luar biasa. Jadi ketika ada orang itu semangat ngejar akhirat itu karena ada embel-embel surga dan neraka. Coba kalau Bapak sekalian tidak ada surga dan neraka, maka orang yang korupsi, orang yang berbuat jahat yang hari ini tidak dihukum, maka dia bebas. Tapi karena surga neraka, maka kita itu kadang-kadang meskipun tidak dilihat orang lain, tidak ada satupun orang yang melihat, tetap kita menjaga diri kita. Kenapa? Karena Allah pasti lihat. Meskipun orang tua kita tidak menyuruh kita sholat, ibadah, kita tahu bahwa kita sedang mengejar pahala surga. Nah, itu karena ada kemauan. Apa yang mendorong adalah macan kehidupan dan mimpi atau al-khauf, sesuatu kebahagiaan masa depan. Nah, coba Anda tulis di dalam diri Anda, ditulis di buku, yang mendorong Anda bergerak itu macan kehidupan atau mimpinya. Sering saya analogikan di awal, sebelum saya masuk ke BISA NI, ketika saya gambarkan begini. Ketika hari ini, saya lihat, hari ini ketika Anda ada gedung Twin Tower. Di tengah ini ada penyeberangan. Nah, ini gedung Petronas, Malaysia. Lalu di sini dibangun jembatan. Jembatan dari tali. Kita di gedung A. Gedung A. Lalu kita suruh nyebrang ke gedung B. Sayembarnya adalah barang siapa bisa menyeberang ke gedung B dengan selamat, maka dia dapat uang 1 miliar. Banyak orang itu pengen punya uang 1 miliar itu. Banyak orang itu pengen punya punya yang luar biasa di hari ini, yaitu 1 miliar penghasilan 1 bulan. 1 miliar sekalian. Pengen banget dapat itu. Tapi ketika suruh lewat ini, maka ketakutan akan kematian, karena jatuh itu pasti mati dan tidak diasuransi, itu menghalangi orang untuk mendapatkan 1 miliar. Jadi bahasa saya adalah, iya kalau saya selamat, kalau saya mati gimana? Iya kalau saya mati. Maka uang atau mimpi itu kadang-kadang belum menggerakkan orang. Karena mimpi itu jarak jauh. Banyak orang ketika sering saya tanya mimpinya, apa pengennya Pak? Saya pengen punya mobil Pak. Oh, mobil apa kalau boleh tahu? Mobil Pajero misalnya gitu. Tahun kapan? Tahun depan, tahun 2021. Oke. Kalau nggak dapet Pajero gimana? Ya saya mimpi lagi, nggak dapat. Kenapa? Belum ada hasrat yang kuat untuk ke sana. Tapi ketika ada macan kehidupan, Pak sekalian, tahu-tahu di gedung A ini dilepas macan. Atau kalau nggak begini aja, di gedung B ini ada anak Anda yang kecil, masih kecil, usia 5 tahun. Lalu di sini ada macan, dilepas macannya di kandang. Nah, jadi kandang begitu. Ini macannya dalam kandang. Nah, kandang ini dibuka pelan-pelan. Misalnya katakanlah bukanya itu 1 jam. Jadi dia buka pelan-pelan, ada waktunya. Nah, macan ini dalamnya, macan ini itu sudah tidak makan 3 bulan. Dia udah kelaparan, udah sangat pengen makan, lihat anak kecil di depan dia lagi tiduran.
Ini bayi lah kata itu. Ini anak kita. Jadi ada waktu 1 jam di situ. Nah, kita yang ada di sini dikasih tahu, Pak, kalau Bapak turun ke bawah, naik ke atas, itu lampu listrik kita matikan. Sehingga Anda butuh waktu sekitar 2 jam untuk naik ke lantai 88 lantai. Gitu. Turun tangga 88, naik tangga 88. Sehingga apa? Sehingga nggak akan mungkin bisa kejar begitu. Kalau Anda lompat, belum tentu lewat karena ini jaraknya sekitar 10 meter. Maka jalan satu-satunya adalah Anda harus lewat jembatan tali ini. Kalau pengen anaknya selamat tidak dimakan macan 1 jam kemudian. Maka di menit-menit awal kita pasti galau luar biasa. Maju enggak. Kalau saya enggak maju gimana? Lama-lama itu memutuskan untuk maju meskipun membahayakan diri sendiri. Kenapa? Karena macan ini akan memakan orang yang paling kita sayangi, itu anak kita. Nah, itu namanya macan kehidupan. Cerita yang berikutnya sekalian. Ada ibu hamil. Ini saya cerita ketika kita itu mendorong mitra kita untuk aktif di HNI. Seperti layaknya adalah Anda lagi hamil 9 bulan, perut lagi besar-besarnya, kepala masuk ke selangkangan, anak-anak itu masuk ke selangkangan dan tidak bisa jalan. Pasti itu jalannya pasti kerepotan. Saat begitu, kita ibu-ibu ini diminta untuk lari. Ayo Bu, lari Bu. Lomba lari. Kalau ibu menang, ibu dapat 1 miliar. Aduh, itu boro-boro mau lari. Jalannya susah. Itu pasti rata-rata ada ibu-ibu nggak akan mau suruh lari. Disuruh apapun, dipaksain, dimarah-marahin nggak mau. Tapi beda hasilnya kalau pas ibu-ibu lagi pulang dari pasar atau pulang dari belanja sayur di lorong yang sempit itu lepas macan yang lapar. Dikasih tahu pengumuman dari kebun binatang sebelah kota kita terlepas macan yang liar itu lepas di kota kita. Tolong ibu-ibu sekalian berhati-hati. Tahu-tahu itu ada macan di belakang kita, di belakang ibu-ibu. Pertanyaannya adalah ketika ibu-ibu sedang berdiri di lorong itu, lalu ada macan di belakang mau menerkam ibu-ibu, pertanyaannya ibu-ibu diem, pasrah, ya wes lah, saya pasrah, lagi hamil nggak bisa ngapain, atau ibu-ibu lari sekencangnya? Lari. Nah, itu konsepnya kenapa? Karena ada macan kehidupan. Uang 1 miliar di depan, 1 kilometer ke depan misalnya itu jadi tidak ada harganya kalau ada macan kehidupan. Makanya ketika ada satu riwayat mengatakan bahwa ketika trompet malaikat Israel ditiup dari kiamat, maka semua ibu-ibu itu, semua orang itu akan kalang kabut sampai ibu-ibu yang hamil dia sampai melahirkan tidak terasa. Kebayang nggak kalian? Melahirkan itu rasanya luar biasa katanya ya. Saya melihat juga luar biasa. Itu sampai lahiran nggak kerasa. Kenapa? Karena ketakutan kiamat. Jadi ketika hari ini Bapak sekalian, Anda coba lihat antara mimpi yang Anda punya dengan macan kehidupan yang ada, kira-kira itu gede mana macannya? Contoh begini, coba Anda tulis di buku Anda masing-masing. Anak ada berapa? Bisa kayak saya misalnya, anak 4, mau ke 5. Anak pertama tahun 2021 itu masuk SMA. Beliau mintanya boarding. Anak kedua masuk SDIT. Anak ketiga masuk TK. Anak kelima lahiran. Berarti di waktu yang bersamaan, di bulan yang hampir sama, karena istri ini hari ini kandungan usia 3 bulan. Berarti kan 3 bulan itu sekarang Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kira-kira Juni. Pas sekolah masuk, bayaran sekolah, saya harus juga menyiapkan
Apa Bapak sekalian? Menyiapkan uang untuk lahiran. Plus saya juga harus menyiapkan untuk sekolah, bayar sekolah SDIT, TK, sama lain. Maka saya hitung sekarang, saya mulai memplanning, menghitung. Ini cara saya ngitung, Bu. Misalnya udah saya hitung nih, untuk SMA itu pesantren itu sekitar 19,5 juta, ya plus minus 20 juta. Masuk TK masuk SDIT terdekat di sini itu masuknya sekitar 5 juta. Masuk TKIT di sini itu kalau nggak salah sekitar 2 jutaan nggak salah. Untuk lahiran normal itu sekitar 5 juta. Di total semuanya ini maka totalnya adalah 32 juta. 32 juta. Dalam waktu 8 atau dalam waktu katakanlah 6 bulan kemudian, 6 bulan. Maka 32 saya bagi 6 itu ketemunya adalah 1 bulan saya harus menabung sekitar 5,5 juta minimal. Nah, kalau saya nabung 5,5 juta harus itu karena ini pasti kejadian. Ini buat saya pribadi. 5,5 juta dari mulai bulan Desember sampai bulan Mei, Juni. Nah, pertanyaannya adalah 5,5 juta ini berapa penghasilan saya? Saya hitung lagi. Kebutuhan harian saya, misalnya bayar listrik 250.000. Bayar air itu sekitar kalau di sini itu rata-rata hampir 100.000. Lalu sekolah anak kedua, ketiga, keempat. 1, 2, 3. 1, 2, 3 karena keempat baru mau sekolah. Itu totalnya kalau nggak salah itu 2 juta untuk 3 anak. Gitu. Lalu ini standar ya untuk kebutuhan harian. Itu kalau dipukul rata satu hari 100.000 itu minimal 3 juta. Minimal banget, ini minimal. Ini yang kebutuhan primer. Lalu untuk operasional, bensin dan sebagainya itu katakanlah 1 juta rupiah. Hitung 50 terus ini 300 ini 5 7 7,3 juta 50.000 ini uang yang harus saya sediakan dan ditambah 5,500.000 itu berarti saya harus punya penghasilan minimal 13 juta rupiah. Ini standar. Untuk mencukupi itu semua. Kalau sampai kurang dari 13 juta, sekalian, saya kurang sampai 13 juta, maka ini ada barang yang dikurangi. Dan sepertinya tidak bisa dikurangi. Wajib itu. Maka itu kemudian hari ini yang menjadi pelecut saya hari ini. Saya harus berubah. Gitu loh. Maka kalau saya mau mendapatkan penghasilan itu, dan saya hari ini misalnya kalau bekerja di Semarang, UMK saya itu kalau di Semarang itu gajinya itu kalau karyawan biasa 2,3 juta. ASN yang cukup lama biasanya 5 juta itu udah sangat top banget. Sedangkan saya butuh minimal 12,5 juta. Kalau itu nggak tercapai, maka biasanya itu saya akan buka peluang untuk hutang ke bank, ke saudara, jual aset, atau yang terjadilah saya jual apapun yang saya bisa jual untuk anak sekolah saya. Nah, ini macam kehidupan. Saya belum tidak mau ngomong dulu mobil,
tidak mau ngomong dulu jalan-jalan dan sebagainya, itu nanti. Kenapa? Ini kebutuhan primer yang pasti ada. Nah, Anda coba hitung itu. Apakah mimpi hari ini sudah tercapai? Nggak usah jauh-jauh lah. Yang terdekat aja. Tahun depan itu apa yang ada pengeluaran paling besar? Itu kalau nggak ada siapkan nanti, begitu harinya datang, kelabakan nanti. Utang sono, utang sini gitu. Makanya kadang-kadang saya melihat adalah orang itu berhutang ada tiga tipe orang berhutang. Yang pertama adalah orang yang berhutang karena kebutuhan yang mendesak. Jadi pengeluarannya besar, tapi pemasukannya nggak besar. Ini biasanya hutangnya di bawah 100 juta rupiah. 10, 20, 30, 50, 70 juta. Itu rata-rata kalau orang punya utang seperti itu, misalnya itu berarti itu karena kebutuhan dasar. Yang kedua, orang berutang karena hedon, gaya hidup. Itu mereka yang punya punya hutang di atas 100 juta rupiah, di bawah 1 miliar. Kalau hari ini ibu-ibu punya hutang 200, 300, 400, 500 juta, 700 juta, itu biasanya itu karena gaya hidup. Nyicil mobil, nyicil rumah, renovasi rumah ngutang, beli motor ngutang, sebagainya. Maka jangan sampai kita itu dikit-dikit ngutang gitu loh. Dikit-dikit ngutang nggak enak. Maka sekalian, kita harus mulai hari ini berubah. Jangan sampai itu kita itu terjebak kepada perilaku yang kurang pas, seperti video yang ini. Silakan disimak. Nah, silakan disimak Mas Arya. Ada seorang manusia, sebut saja namanya A. A yang baru lulus sekolah butuh sepeda motor untuk mencari pekerjaan. Ayahnya yang seorang buruh pabrik memberikan motor bekasnya yang masih bagus untuk dipakai A mencari pekerjaan. Di sini A masih sangat murni, masih bebas dari utang dan cicilan. Setelah diterima kerja, motor ayahnya dijual untuk dijadikan DP membeli motor baru dengan cicilan 5 tahun. Tujuannya agar terlihat lebih keren karena A sudah punya pekerjaan. 5 tahun bekerja, gaji A bertambah. Kemudian motornya dijual untuk dipakai DP mobil baru dengan cicilan 5 tahun, tujuannya agar terlihat keren. Setelah itu, A bekerja lebih keras dan rajin untuk membayar cicilan mobilnya. 10 tahun bekerja, akhirnya A menikah dan memiliki anak. Kemudian A meminjam uang dari kantor untuk dipakai DP rumah dengan cicilan 25 tahun. Agar terlihat mapan secara finansial. Setelah itu, A bekerja makin keras dan lembur sampai tengah malam setiap harinya untuk membayar cicilan rumah dan membeli perabot untuk mengisi rumahnya yang kosong. 20 tahun bekerja, kebutuhan A semakin tinggi. Anaknya yang sudah dewasa butuh kendaraan untuk kuliah dan akhirnya A meminjam lagi dari kantor untuk membeli mobil untuk anaknya dan membayar dengan sistem cicilan. Setelah 30 tahun bekerja keras, semua cicilannya belum juga lunas. Akhirnya A tetap bekerja keras untuk membayar cicilannya dan tanpa disadari usianya sudah 60 tahun saat itu. A sudah ingin pensiun untuk menikmati hidup di masa tua, tapi A tidak bisa melakukannya karena cicilannya masih banyak. Kemudian A meninggal dan utang cicilannya diwariskan pada anak-anaknya. Sampai di sini coba renungkan. Berapa banyak waktu yang A habiskan untuk membayar cicilan yang seperti tak ada ujungnya. Selesai cicilan lama, muncul lagi cicilan yang baru. Begitulah manusia. Lahir di dunia ini tak pernah menyadari untuk tujuan apa sebenarnya Tuhan menciptakan dia hidup di dunia ini. Apakah tujuan manusia hidup hanya untuk membayar cicilan seumur hidupnya? Bukan.
Manusia diciptakan di dunia ini untuk menikmati dunia ini dengan bahagia dan bebas, bukan terikat pada pekerjaan dan utang yang tak ada ujungnya. Sebab itu, yuk jauhi cicilan, yuk jauhi utang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan hidup karena keinginan. Yuk, hiduplah dengan bahagia. Jadi itu banyak terjadi hari ini, Bapak Ibu sekalian, kondisi seperti itu. Kondisi yang hari ini menjerat banyak orang-orang di luar sana, termasuk saya dulu. Gitu. Saya itu sedikit ya, supaya Bapak Ibu sekalian bisa ngambil hikmahnya. Saya bukan lahir dari bukan lahir dari orang yang super kaya gitu kan, keluarga keren atau enggak. Tetangga saya ini ada di sini, Bu Sri Margiati. Gitu. Alhamdulillah beliau menyimak hari ini. Itu kawan saya dulu di SD, tetangga saya juga. Alhamdulillah jadi mitra hari ini. Beliau profesi sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu sebagai guru. Gitu ya. Jadi beliau tahu kondisi saya dari kecil, dari besar sampai sekarang. Gitu. Yang pasti adalah misalnya, kalau misalnya saya masih bertahan di pekerjaan saya lama, itu memang terjadi seperti yang di video tadi. Jadi saya beli rumah waktu itu, cash. Gitu. Kenapa cash? Karena harganya murah. Jadi beli rumah di Bogor, harga 27 juta rupiah. Itu pun kemahalan, bayangkan coba. Saya beli rumah harga 27 juta rupiah. Itu kemahalan. Padahal tanahnya 68 meter. Nah pertanyaannya itu rumah kayak apa modelnya? Di Bogor loh, dekat tol Jagorawi. Itu saya beli cash waktu itu masih ya utang ibu dan sebagainya ya. Setelah itu nggak punya utang sama sekali, merasa bebas, lalu mulai kepikir untuk punya motor. Kenapa? Karena kalau pas kerja itu jalannya lumayan jauh. Terus satu itu, yang kedua kalau mau jalan-jalan nggak punya motor bingung. Ya udah, ambillah motor waktu itu. Biar keren, ambil motor Tiger. Gitu. Jadi gaji 1,5, cicilan Tigernya 400.000 rupiah. Gitu. Tinggal 1,1. Potong ini, potong itu, potong macam-macam. Itu bawa pulang ke rumah tinggal 750.000 rupiah. Labelnya baju putih-putih, Astra Honda Motor. Lalu saya mikir panjang kali lebar, gitu kan, mau beli helm utang, mau beli jas hujan utang, mau apa-apa nyicil utang begitu, sampai lama-lama gaji nggak bertambah. Lalu saya, wah ini kayaknya harus nambah nih, waduh gimana caranya nih, kurang terus. Ya udah, saya terus jualan di pabrik. Jualan di pabrik itu, jualan pulsa kah, jualan madu kah, yang ada bangkrut. Kenapa? Karena teman-teman itu kalau jualan, kalau beli itu seringnya adalah diambil dulu nanti bayar gajian. Nah pas gajian sering nggak ketemu, jadi uangnya muter. Udah untungnya nggak banyak, itu uangnya nyangkut di mana-mana. Nah itu semua terjadi. Udah begitu habitnya tinggi. Makanya lemburan adalah buat saya zaman dulu adalah itu satu-satunya pengharapan hidup saya. Nah, biar dapat lemburan, maka saya harus baik-baik dengan mandor saya. Kalau nggak baik-baik, itu nggak kasih lemburan. Nah, saya ini orangnya ada keras, orangnya ada nggak bisa kalau lihat sesuatu yang nggak pas itu, diem itu nggak bisa. Ya wes, jatuhnya saya dicing itu nggak dikasih lemburan. Ya nikmati hidup. Satu minggu ya ada di rumah gitu kan. Alhamdulillah waktu itu anak belum sekolah. Kebayang hari ini kalau saya membayangkan rumah saya belum lunas karena cicilan rumah itu rata-rata 15 tahun. Anak saya sekolah, ya hari teman-teman di Astra ini gajinya sekitar 5 jutaan, 5 sampai 6 juta. Saya kebayang mikir-mikir aja gitu kan. Isi saya kalau dikasih 5 juta cukup ya gitu ya. Itu mikir. Kenapa? Karena kebutuhannya luar biasa. Bukan apa-apa, bukan saya bermaksud ria bukan ya, tapi saya mikir-mikir loh.
Kalau dulu saya itu nggak aktif di HNI, kalau dulu saya itu nggak semangat di HNI, kayak apa kehidupan saya hari ini ya? Gitu. Di saat hari ini, Bapak Ibu sekalian, kebutuhan semakin meningkat. Satu. Yang kedua, karena saya dulu bandel di kerjaan, jadi saya itu termasuk orang di PHK karena ada 2.000 kawan saya di PHK di Astra, karyawan tetap. Gitu. Saya pikir alhamdulillah banget saya itu di HNI dan segera Allah tunjukkan membuka mindset saya sehingga saya cepat sukses di HNI. Karena dulu gini, dulu begitu saya ikut HNI dijanjikan dalam 5 bulan Anda bisa mendapatkan penghasilan 20 juta rupiah sebulan. Itu semangatnya luar biasa saya. Yes, saya bisa beli mobil dan sebagainya. Yes, semangat begitu. Ternyata nggak semudah apa yang dikatakan mentor. Butuh waktu 5 tahun baru saya bisa menghasilkan 20 juta rupiah sebulan. Tapi masih bersyukur. Kenapa? Karena kalau saya di perusahaan, jangankan 20 juta, 10 juta aja nggak mungkin. Nah, itu kemudian hari ini, ya nggak apa-apa saya bertahan 5 tahun di HNI. Nggak apa-apa saya berjuang di HNI 5 tahun dengan terseok-seok awalnya gitu ya. Dari naik motor itu kan, dari sampai naik motor itu kan motor saya itu motor Tiger itu, begitu saya resign aktif di HNI itu hilang motornya. Lagi ngisi AS, saya parkir di depan mitra malam-malam 7:30, selesai jam 9:30, begitu saya buka pintu motor saya nggak ada gitu. Itu istri kalau saya telepon itu saya belum berani bilang istri itu. Di telepon saya, ya tumben kok belum pulang jam 12 malam, padahal saya masih di Polres waktu itu ngurus surat kehilangan. Nah, sampai rumah saya bilang, loh kok jalan nggak? Motornya mana? Motornya hilang. Langsung istri saya nangis-nangis. Wah, kebayang, harta satu-satunya dari hasil kerja keras luar biasa di Astra hilang. Saya sedih, trauma, kebawa mimpi, punya motor, terus beli nyicil itu waktu nyicil Supra itu. Karena nggak punya DP ya sudah pakai leasing waktu itu, nggak tahu riba kayak mana, udah hajar aja bleh gitu bahasa anak orang Jakarta ya. Udah yang penting sikat aja lah, mau riba kayak apa, yang penting punya motor gitu. Ya udah ambil Supra X waktu itu, cicilan 400.000. Ya 400.000. Di saat bonus saya baru 400.000 rupiah. Itu stresnya luar biasa ya. Wah, itu uang. Ya saya merasakan hari ini ibu-ibu yang baru ngejalin HNI atau sudah ngejalin HNI di atas tahun, tapi penghasilan itu nggak nyampe 500.000, 400, 300, sejuta, paling gede turun lagi 500. Itu kerasa banget. Dan saya tidak pernah marah-marah, tidak marahin ibu karena saya merasakan juga. Tapi saya mendengar, saya ingat-ingat itu awal-awal ada perubahan di diri saya itu adalah karena mindset-nya sudah berubah. Apa itu? Saya udah berpikir mindset-nya mindset pebisnis. Nah, ketika saya mikir mindset pebisnis, alhamdulillah Bapak sekalian, langsung wood. Tahu-tahu 2014 akhir itu, jadi anak saya lahir, Aulia, 2013. Aulia itu lahir 2013. Nikah 2005, anak pertama 2006, anak kedua 2010, anak ketiga 2013, anak keempat 2016. Itu 2016 ya benar. Nah, pas 2013 akhir, saya itu ingat banget bulan November, 1 atau 2 pekan ya, 2 bulan setelah lahiran anak saya Aulia itu, saya harus ke Pekanbaru. Pertama kali saya naik pesawat lagi. Setelah sekian lama nggak naik pesawat. Naik pesawat pertama kali ke Pekanbaru, itu diajak mitra untuk keliling. Nah, ini penting. Keliling di semua keluarga besar beliau dari Pekanbaru, Dumai, Rumbai sampai Bagan Batu menjelang Medan, balik lagi ke Pekanbaru, lalu ke Padang. Ke Padang, dari Pekanbaru ke Padang naik mobil. Itu luar biasa, pengalaman luar biasa. Ngisi orang saya ini kekuatan mimpi. Makanya ada materi yang awal tadi, dare to big dream, mimpi, kekuatan mimpi. Saya bermimpi bisa tidur di rumah gadang. Enak kan saya kalau tidur di rumah gadang. Itu
Qadarullah mitra saya pas di Padang itu punya rumah gadang di sana. Jadi saya tidur di rumah gadang, masih ada fotonya, nanti saya lihatin foto-fotonya. Jadi tidur, gini rasanya rumah gadang gitu. Begini orang Padang di pelosok yang jauh luar biasa. Nah, pas balik lagi ke Pekanbaru, bonus keluar bulan November tahun 2013. Itu 4 juta sekian. Banyak banget duitnya itu. Itu gak bisa habis tuh. Saya bayang dari 400, 300, sejuta, dapat 4 juta itu. Saya tiap malam itu kalau habis pulang HS, Mama, pesan apa? Enakan beli martabak, Mak. Oh ya, siap beli martabak. Itu nggak habis duitnya. Kebayang waktu itu bahagianya, senangnya dapat 4 juta. Nah, sejak itu tambah semangat. Semangat dari 456, 456, 7 turun lagi. 456, 4 terus itu. Keluar zona 7 juta ke atas itu maju mundur sampai terus dimentok di angka waktu itu 6 juta kurang. Nah, mau ngejar LED waktu itu. Waduh, itu bingung gimana caranya gitu ya. Sampai harus bisa LED. 6 juta itu capek begitu. Begitu ketemu 6 juta, kling 6 juta saya. Lalu mikir gimana caranya punya penghasilan 10 juta. Mungkin nggak ya saya punya penghasilan 10 juta. Otak saya tidak menerima itu. Karena apa? 10 juta itu buat saya gede banget. Saya berjuang lagi, pokoknya tuh jalan aja. Nggak mikir macam-macam, jalan aja. Alhamdulillah nyampe 10 juta. Nah, begitu nyampe 10 juta, masuk lagi di 12 juta, 13 terus sampai sekarang. Nah, intinya apa, teman-teman sekalian? Intinya di perubahan pola pikir, mindset. Perubahan pola pikir, cara pandangnya itu. Nah, itu yang kemudian hari ini sebelum Anda jadi orang besar, maka Anda wajib berpikir besar. Mulai berpikir bahwa hari ini mindsetnya adalah kita tidak bisa ngatur mindset orang lain. Kita dulu yang diatur. Maka saya mengurangi hari ini berbicara terlalu besar-besar kepada mitra baru. Anda adalah mitra baru semua. Saya cerita begini supaya Anda merasakan bahwa sejatinya kejadian di luar satu sama. Ya nggak jauh beda. Dan hari ini beberapa mitra itu sampai cerita bahwa dia harus bekerja suami istri. Dan anak-anaknya itu sama orang yang merawat di rumah, terpaksa gitu. Saudara saya pas hamil anak kedua dia cerita, saya mau nyari bisnis mas, tapi nanti ya pas lahiran ya, ini soalnya anaknya udah 2, nggak mungkin saya titipin atau pakai jasa penitipan, ibu saya udah tua begitu. Sampai hari ini beliau masih kerja. Walau itu anaknya di Mong siapa, saya nggak tahu. Saya merasa bahwa anak saya saja sama saya dan istri tiap hari di rumah aja itu, kadang-kadang menguji kesabaran saya itu. Sehari itu kalau sehari kadang ada yang bikin apa ada aja gitu. Ya namanya anak-anak ya, sampai kita harus belajar sabar gitu. Apalagi diasuh orang lain. Jadi ini cerita sedikit. Beberapa tetangga saya di sini itu suami istri bekerja. Lalu masih punya anak di usia anaknya 7-6 tahun, 6, 7, 8. Dan hari ini nggak sekolah. Itu tiap hari itu saya lihat kalau siang itu dia di depan pintu, kadang-kadang dia mau mbahnya itu lagi pergi, ditinggal pergi, dia anggapnya udah gede, dia mau BAB, mau pipis dan sebagainya, nggak bisa, mau makan, itu nggak bisa, kelihatan banget nggak kayak urus gitu loh. Saya ya Allah, orang kok bisa ya mengorbankan kebahagiaan anak-anaknya untuk mencari sesuatu yang dinilainya itu untuk kebutuhan harian. Saya kadang ya, piye bahasa orang Jawa itu ya, gimana gitu. Orang kok bisa ninggalin anak tanpa, saya aja kalau kita mau HS misalnya, HS ke Bu Hikmah atau HS ke Rumah Iso nih, timnya Pekalongan. Hari ini lagi saya pegang 2 ini. Itu aja yang 2 ditinggal itu udah dikasih uang dulu, nih mau jajan ini ya. Nanti kalau mau apa-apa ke bule. Alhamdulillah tuh adik-adik itu rumahnya sebelahan. Jadi masih ada warning wanti-wanti. Ini jangan lama-lama main HP-nya begini. Begitu.
Kadang kalau lagi ngajak anak keempat, lagi di jalan, ingat anak yang kedua dan ketiga di rumah. Nanti kalau ngajak yang kedua, ketiga, ingat anak yang keempat. Padahal itu ritmenya nggak lama. Paling HS itu berangkat jam 12, pulang nyampe rumah jam 6 sore. Udah 6 jam doang. Nah, bayangkan itu ada banyak orang tua yang hari ini mereka itu mengorbankan segala-galanya untuk itu. Jadi kadang-kadang kalau ditanya itu milih mana? Milih bahagia atau milih kaya? Saya tanya hari ini. Jawab. Ini bukan materi bisnis atau ini adalah materi HS. Ibu-ibu sekalian, Bapak sekalian, Anda milih mana? Milih kaya atau bahagia? Bahagia. 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 Berarti nggak pengen kaya? Ayo. Kalau dijawab begitu gimana? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Itu kalau tidak ada pilihan kedua-duanya gimana, Bu? Bahagia dan kaya. Ya, memang kalau motivasi bisnis ini penting. Kalau Anda ikut motivasi bisnis atau bisnis motivator begitu, itu kalau orang bisnis itu, orang mau sukses itu bukan atau bahagia atau kaya bukan, tapi bahagia dan kaya. Tapi hari ini saya mau cerita nih. Ini cerita yang sering saya ungkapkan di materi bos. Saya kalau ngisi lagi mau meledak-meledak, saya isi meledak-meledak. Tapi kalau sisi perenungan begini, saya nggak mau meledak-meledak. Saya mau supaya suara saya terdengar sampai ke dalam hatinya terdalam. Ada kisah, si Inem bukan pengen seksi ya. Si Inem kerja di rumah orang kaya raya di Jakarta. Katakanlah perumahan itu ada di perumahan daerah Kebun Jeruk atau Pondok Indah. Pondok Indah. Nah, di Pondok Indah, rumah itu besar. Di dalam rumahnya ada jacuzzi. Jacuzzi tahu jacuzzi? Jacuzzi itu kolam kecil yang isinya air hangat. Jadi nanti biasanya orang kaya itu duduk di situ sambil minum sirup, minum apa sambil ngobrol sama istrinya, berendam air hangat. Itu jacuzzi namanya. Itu kayak ada gelembung-gelembungnya gitu. Lalu di rumah itu mobilnya ada Alphard, ada Honda Jazz, ada Yaris, ada yang lain-lain. Ada Rubicon, ada macam-macam. Nah, suami istrinya ini dua-duanya punya perusahaan masing-masing. Sugihnya luar biasa kalau bahasa orang Jawa. Kaya luar biasa. Nah, ketika dua orang ini, Ibu sekalian, itu tiap pagi karena dari Pondok Indah kantornya di Kuningan Jakarta, kebayang. Ini orang-orang Jakarta pasti tahu. Itu dari menembus Pondok Indah sampai ke Kuningan itu pasti jalannya harus pagi-pagi banget. Nah, biar mudah slip-slipnya itu, tuan dan nyonyanya si Inem itu milih, untuk pakai mobil yang kecil, Yaris sama misalnya Yaris sama Honda Brio gitu, yang kecil-kecil. Karena yang lain gede-gede, Alphard, Rubicon, Pajero, Fortuner. Kalau Jakarta pakai mobil gede tersiksa. Kenapa? Macet. Kalau kecil kan bisa nyelip-nyelip ke gang-gang kecil. Nah, lalu si Inem ini mau belanja ke pasar, ke mall, dikasih uang untuk belanja. Nah, sama supirnya ditanya, "Nem, mau naik mobil apa?" Waduh, ini kayaknya nggak ada yang kecil. Yaudah saya yang ada aja. Diambillah mobil Alphard. Alphard terbaru, si Inem ke pasar naik Alphard. Dia selfie di Alphard, di dalam Alphard, foto cekrek, kirim ke kampung. Lalu ketika dia beres-beres rumah gitu kan, beres-beres rumah, masak semuanya udah selesai, anak-anak belum pada pulang, rumah sepi, nggak ada orang, jam 9 sampai jam 1 siang, jam 2 siang nggak ada orang sama sekali karena anak sekolah, tuan nyonyanya kerja, semua sibuk ngurusin masing-masing. Idem itu belum mandi, capek, lelah, dia lihat ini kolam udah seminggu nggak pernah dipakai, cuma saya bersihin doang. Ya udahlah kalau nggak ada orang saya pakai aja. Jadi Inem dia masuk ke jacuzzi, dia minum sirup, dia foto selfie, cekrek. Gitu. Dia ketik di Facebook, enak jadi orang kaya.
Semua seluruh kampung heboh. Wah, itu Inem baru kerja seminggu udah naiknya Alphard. Gitu. Sedangkan tuannya dan nyonyanya itu tiap hari harus berjuang menembus kemacetan Jakarta. Gitu. Pulangnya malam. Ketemu suami istri itu paling ketemu jam 11. Karena macet gitu kan. Ketemu, say hello, tidur. Besok begitu lagi. Anak-anaknya juga nggak ketemu. Kenapa? Anaknya pulang jam 6, full day school, langsung sholat maghrib, isya, tidur, kecapean. Jadi keluarga itu nggak pernah ketemu sama sekali. Tahu-tahu anaknya udah gede-gede, udah nggak kenal sama ibunya. Yang dikenal si Inem. Itu cerita pertama sekalian. Dan itu luar biasa ya. Saya waktu ceritain begitu oleh satu coach terkenal di Jakarta itu, saya mikir, bener juga ya. Ada yang kedua, seorang nelayan ditanya, Pak, Bapak hari ini apa kerjanya? Saya nelayan, ke laut, pulang, berangkat malam, pagi pulang, ikan saya kasih istri jualan, jam 9 pulang, udah kita habis itu ngobrol sama anak-anak, di depan pantai, makan-makan, enak, selesai. Gitu. Lalu si mentor bisnis bilang begini, Pak, harusnya Bapak itu bisa beli kerjasama dengan perusahaan besar untuk punya 10 kapal laut. Nanti Bapak atur supaya nanti penghasilan Bapak besar, nanti Bapak investasikan lagi untuk beli kapal lagi supaya besar. Nanti perusahaan Bapak udah berjalan bagus, usia 50 tahun Pak, Bapak lepas semua perusahaannya, Bapak menikmati hasil dari usahanya, dan Bapak bisa makan dan nyaman dengan anak-anak di depan pantai. Terus si pelayan bilang begini, nelayannya, lah apa bedanya dengan sekarang Pak? Itulah yang terjadi hari ini ya sekalian. Banyak orang berpikir adalah nanti kalau tua saya pengen hidup enak. Ternyata ketika tua itu adalah kena penyakit, sakit, dan karena jarang ketemu dengan anak-anak, dilepaskan anak-anak itu, dikasih gadget, dikasih fasilitas, ya terjadilah banyak beberapa kenakalan remaja. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai anak-anak kita kena ya. Itu karena kurang kasih sayang dari orang tua, hanya kasih uang gitu. Begitu kena OD, pergaulan bebas, orang tua stres. Karena banyak orang tua hari ini berpikirnya adalah saya harus punya uang besar untuk mencukupi semua kebutuhan anak saya. Ini paradigma yang salah sebenarnya. Nah, lalu gimana caranya merubah itu semua? Nah, gitu kan? Karena kalau kita menjalankan bisnis, kata orang kalau bisa misalnya kita mau punya penghasilan besar tanpa harus bekerja, maka buka usaha. Tapi ternyata buka usaha tidak semudah membalikan telapak tangan. Benar-benar. Siapa yang hari ini selain HNI punya bisnis di luar, usaha di luar? Ada? Ini kalau Ambu, Reni Anggra ini punya usaha di luar. But Pizza Apaya. Tapi itu masih satu perusahaan dengan HNI ya. Nah, banyak juga yang mereka terus mulai, para orang-orang pekerja itu paham bahwa dia harus merintis bisnis. Maka mulailah mereka itu buka butik baju gitu kan, bikin kafe, bikin restoran, sehingga pulang kerja tidak harus pulang, tidak langsung pulang. Mereka apain? Mereka 1 sampai 2 jam di warungnya, di kafenya, di butiknya untuk ngecek-ngecek. Nah, kira-kira sama nggak dengan HNI? Jadi kalau hari ini ada alasannya tidak bisa aktif di HNI karena bekerja, sejatinya kalaupun Anda punya bisnis di luar sana, tetap Anda harus kontrol itu. Minimal 2 jam sehari. Sama sebenarnya. Cuma bedanya begini, kalau Anda milih untuk bisnis di HNI, ini saya lagi. Kalau Anda milih untuk bisnis HNI, bisa contoh, saya tanya hari ini. Kalau misalnya ada ibu-ibu
kenal dengan pebisnis yang punya perusahaan besar. Lalu tahu-tahu perusahaannya bangkrut, gulung tikar atau kebakaran, ludes habis semua. Pertanyaannya, pengusaha itu tetap dapat penghasilan nggak? Jawab. Nyalakan mic-nya. Dapat nggak Bapak sekalian? Ini yang lain mana nih Bu Cucu? Enggak ya? Pertanyaannya, kalau misalnya Pak Dwi Purwanto, Bu Eka, terus ada Bunda Rosma, ada siapa lagi Edi, Pak Nur Sugianto, Ambu misalnya. Ambu di Garut, Bu Reni Anggreni, itu semua produknya di rumah itu, katakanlah rumahnya direnovasi, sehingga BC-nya harus tutup dulu sementara. BC ditutup dulu sementara. Selama 1 bulan. Tidak ada satupun produk di rumahnya Ambu. Kira-kira Ambu tetap dapat bonus di hari ini, Pak? Gimana? Tetap. Tetap. Coba jujur hari ini, selain yang punya BC, ada berapa juta produk HNI yang ada di rumah Anda masing-masing? Siapa yang di rumahnya ada produk senilai 20 juta rupiah? Cung. Umi berapa, Mi? Belum, nggak ada, Pak. Nggak ada sama sekali? Ada, tapi Berapa? nggak sampai segitu, Pak. Berapa kira-kira? Ya, kurang lebih 1 juta lah. 1 juta lah, udah 1 juta lah. Ini berarti kurang Karena ya 1 belum juta. di-input. Nggak, saya tanya Umi Tati. Umi bonus paling gede berapa di HNI? 39. 3 juta? 900. 3.900.000. Itu menurut Umi gede apa kecil? Menurut saya besar, Pak. Besar. Kenapa, Umi? Bandingannya dengan apa? Dengan gaji suami? Dibandingkan gaji suami yang udah lama ya hampir bersaing, Pak. Sedangkan kalau suami kan berangkat pagi, pulang Malam. belum tentu, kadang pulang pagi juga kan? Kadang nggak pulang, Pak. Kadang nggak pulang kan, gitu. Nah, jadi satu kasus Umi Tati ini kan mitra saya yang lama banget. Jadi Mbak Widya, lalu ada Umi Tati, itu nomor ID lama. Saya ingat banget itu datang ke Kelapa Nunggal, jualnya jauh naik motor itu. Saya bawa anak saya, bawa istri saya itu ke sana. Pulang itu anak istri saya itu basah angin semua. Karena keasepan. Itu kalau Bu Is pasti tahu. Daerah Gunung Putri terus sampai ke Kelapa Nunggal itu jalannya kan rusak. Udah gitu sering kena asap mobil sampah itu, truk sampah. Nah, ke situ itu tahun berapa ya lupa banget. Hari ini sudah punya penghasilan 3,9 paling tingginya. Padahal itu saya kenal dengan suami dari Tati. Itu beliau kerja jadi asisten, atau bahasa kita adalah driver di pemilik satu sekolah ternama di Jakarta. Yang kalau yang disupirin itu pakai Alphard, itu kan keren banget. Gitu. Nah, ya luar biasa teman sekalian. Itu Umi Tati itu tadi bercerita, produk di rumahnya itu tidak aja 1 juta. Tapi beliau bisa punya penghasilan 3,9 juta. Kalau dilihat sebulan itu saya lihat itu kalau di aktif dia ini nggak nyampe 100 jam tuh nggak nyampe. Gitu. Nah ini yang menarik sekalian. Kenapa? Kalau misalnya Umi Tati itu meninggal, masih nggak dapat bonus? Ada yang jawab?
Kalau ada agen HNI misalnya, contoh Mbak Jule, ada Bu Hikmah, ada Bu Ramini, masih nggak? Masih. Nah, itu yang perlu di Bapak Ibu sekalian pahami bahwa sejatinya problem masalah kita itu hari ini HNI. Solusi ada di HNI. Nah, kalau sudah tahu bahwa solusinya HNI, ya Anda kerjakannya harusnya lebih semangat daripada Anda bekerja di perusahaan manapun. Itu aja, saya minta itu aja. Nah, merubah mindset itu memang tidak mudah. Merubah mindset dari pola pikir bahwa HNI itu jualan, HNI itu bisnis sampingan, menjadi HNI itu bisnis utama, itu nggak mudah. Memang tidak mudah. Ada banyak yang masih curhat, ada yang masih sedang japri, itu adalah bilang begini, Pak, saya pengen sukses Pak, tapi saya nggak punya modal. Saya bilang, loh Bu, justru Ibu nggak punya modal ini, Ibu paling cocok bisnis di HNI. Kenapa? Karena modal utama di HNI itu bukan uang, tapi kemauan dan kerja keras. Layaknya tukang bakso. Kalau tukang bakso itu nggak keliling, nggak dapat duit. Namun satu yang paling penting ibu-ibu sekalian ketahui, kalau ibu-ibu merasa tidak punya macan kehidupan, maka selamanya akan begini-begini aja, karena merasa sudah cukup. Jadi semua dipikir nanti, tidak direncanakan. Tiba-tiba misalnya gitu. Kalau dalam konsep financial planning yang saya pelajari, kita itu harus punya dana darurat minimal itulah 3 kali gaji kita dalam sebulan. Untuk setahun. Buat apa? Kalau ada ban bocor, mobil rusak, saudara masuk rumah sakit, kita ada accident dan sebagainya, itu uang yang dipakai. Nah, yang terjadi bukannya uang darurat, tiap hari darurat terus uangnya. Kenapa? Karena penghasilan tidak cukup untuk menutupi semua kebutuhan harian. Jadinya banyak ikat pinggang. Mau belanja ini nggak bisa, belanja itu nggak bisa, mau ini nggak bisa. Seringnya kalau misalnya anak-anak mau mau jajan dibilang tuh nanti ya Dek ya, jangan jajan ya sebagainya. Minta buku nanti ya gitu kan. Ada yang mitra itu dia bikin buku permintaan buat anak-anaknya. Jadi ini buku permintaan. Jadi anaknya kalau minta apapun suruh nulis di situ. Nulis saja di situ. Sampai ibunya meninggal, bapaknya meninggal, itu semua permintaannya nggak ada yang satu pun dikabulkan. Nah, inilah kemudian hari ini di sesi akhir-akhir ini, setelah ini ada sesi pertanyaan jawab, bahwa sejatinya adalah Anda harus paham bahwa solusi dari semua masalah kita itu adalah HNI. Masalah kesehatan, masalah finansial, penghasilan gitu kan, hutang yang belum terbayar-bayar, terus kendaraan, rumah yang baik untuk keluarga kita, terus ya hal sederhana lah, hal-hal yang memang jadi macan kehidupan. Itu HNI. Namun kenapa kok di HNI itu nggak bisa cepat kayak di tempat lain? Perlu Bapak Ibu sekalian ketahui, Anda mau ngelamar jadi manajer di perusahaan. Syarat pertamanya adalah sarjana minimal. Coba, ada nggak lowongan jadi manajer? Syaratnya adalah STM, ada. SMA, ada. SMA sederajat, ada. Nggak ada. Minimal S1. Dan S1 pun bersaing dengan banyak orang. Saya pengen tahu nih, siapa yang pernah ikut tes masuk perusahaan? Ada. Psikotes. Siapa yang pernah psikotes? Tolong dibantu, nyalakan mic-nya. Saya Pak, pernah. Pernah. Pak Dwi, pertanyaannya kalau Ya, Pak. psikotes Pak, ditanya matematika, bahasa Inggris, IPA, IPS, atau keseharian Bapak? Yang itu matematika.
IPS. IPS. Itu enggak matematika ada sih, cuman Yang hitung-hitungan ditanya, biasanya ada. yang ditanya Oh, yang bukan ditanya. bukan ngisi, yang Oh, ditanya. bukan soalnya ya. Bukan Yang tanya soalnya. ya tentang pribadi biasanya. Pribadi. Pasti kan ditanya habis sekolah ngapain, terus Ya. suka bantu orang tua apa enggak kan gitu kan? Iya. Nah, itu artinya adalah itu kapasitas diri orang, bukan keahlian. Jadi nilai matematika berapa itu bodoh amat kalau buat perusahaan. Karena orang jujur mudah dibikin pinter, tapi orang pinter suruh jujur susah ya luar biasa. Maka sejatinya kalau Anda mau jadi leader HNI, maka kapasitas diri Anda harus selevel leader HNI. Kenapa? Karena penghasilan 10 juta, 20 juta sebulan di luar sana itu orangnya keren-keren buat saya. Namun uniknya adalah Anda tidak harus punya pendidikan modal yang besar seperti orang di luar sana. Anda cukup ikutin kata mentor. Itu namanya mindset, membangun mindset. Ikuti kata mentor itu bukan berarti ditelan mentah-mentah. Tapi Anda ikutin itu bukan kayak anak kecil suruh belajar. Dek belajar. Belajar karena disuruh orang tuanya, bukan itu. Tapi Anda tahu bahwa kalau saya mau pinter, saya mau jadi dokter, saya mau jadi pengusaha dan sebagainya, saya harus pinter. Nah, untuk pinter saya butuh belajar. Paham maksudnya? Jadi mau disuruh gak disuruh, saya belajar. Saya sekolah, saya ilmu. Itu kata kuncinya karena sudah yakin di sini. Tapi kalau Anda salah mengambil motivator, yaitu mentor Anda sebagai motivator, kalau mentor semangatin, semangat. Kalau mentor dampingin, semangat. Kalau ditanya, baru jawab. Kalau enggak, ya enggak. Itu salah persepsi namanya. Khawatir malah enggak jadi sukses. Begitu. Nah, maka saya mengajak pada Anda semua, 7 hari ke depan, setelah hari ini, kita akan belajar meeting Zoom setiap malam, sampai akhir tahun, supaya hari ini niatnya sederhana. Kenapa saya bikin malam? Yang pertama, Anda kerjakan pagi sampai sore itu untuk PCA, gesit, follow up, dan home sharing. Anda malam begini, besok itu kita materinya adalah how to sukses di HNI. Hari Jumat. Karena hari Kamis saya masih ada kontrak pelatihan sama teman-teman, yaitu satu materi herbalis, yaitu tentang anak-anak. Jadi kalau bisa mau ikut materi tentang anak-anak, boleh ikut. Japri aja ke saya kasih linknya nanti. Hari Kamis malam soalnya. Nah, hari Jumat itu udah mulai how to sukses. Bagaimana hari ini kita merancang kesuksesan kita dari nol. Apa yang dikerjakan, bagaimana step by step-nya, sampai nanti kita levelnya adalah setiap malam begini, kita berbagi 5 prioritas kerja Anda hari ini. Anda bisa berbagi, misalnya Budiana, saya besok Pak mau ke sini, gitu. Misalnya terus Bu Ois, saya mau ke sini Pak, gitu. Nah, besok malamnya, malam Ahad, malam Minggu, itu Budiana cerita, Pak, tadi saya ke sini Pak, orangnya begini-begini. Itu jawabnya gimana Pak ya, begitu. Bisa? Nah, itu how to success-nya. Jadi coaching, saya dulu mau jadi LED, Bu. 3 bulan ngantor di BC Bekasi 03, setiap malam begini. Nah, karena kalau nggak begitu, nggak segera-segera naik nanti. Jadi silakan saja, nanti semua akan saya kasih linknya, saya jawab satu-satu, linknya Zoom. Yang mau ikut silahkan, yang enggak juga apa-apa, yang mau sukses Anda, yang pengen bonus besar juga Anda. Saya cuma buka aja linknya. Dan di di hari ini saya punya Zoom itu 100 partisipan, enggak lebih. Ini alhamdulillah ada 30 bersama saya, berarti 29 orang peserta. Dan silakan teman-teman, ibu-ibu sekalian, bisa masalah materi pertama itu merubah mindset, paradigma mindset ini. Anda ada mau tanyakan, mau dikonsultasikan? Silakan. Ada yang tanya?
Ya kan? Bu Sri Sugianti mau bertanya dari Kartosuro? Belum, Pak. Belum. Sudah masak, Bu, buat besok? Aduh, hilang, Pak. Suara hilang. Hilang. Sinyalnya. Sudah masak, Bu, buat besok, Bu? Ya, Sudah masak buat jualan besok? Wah, sinyalnya yang kurang. Halo, halo, Bu Sri. Ini Bu Sri Sugianti ini udah sepuh, ya, luar biasa. Mitranya Bu Hikmah dari Kartosuro. Itu. Ada Bu Purwati Ningsih. Bu Pur, ada pertanyaan Bu Pur? Ini kalau Bu Pur ini dikenalnya kalau di timnya Bu Hikmah itu Bu Tejonya timnya Bu Hikmah. Ada tanya kan? Cukup? Ada Bu Ois, ada Pak Dwi, ada Bu Rosita, ada Bu Sidayatmi, Bu Indri, Bu Ida, Bu Nelis Rosmarwati, Bu Cucu, Bu Reni, Bu Hikmah, Bu Eti Sumiati, Bu Rudisati, Bu Siti Juleha, Bu Eva N, Pak Nur Sudianto, Bu Murni, Bu Tri, Pak Elim Halimah, Bu Puarti Ningsih, Dudu Aris, ada Esther ya? Esther siapa ya Esther ya? Pak Wardianto Lampung, Deyan, Yuke, Bu Yuke, Bu Rosmasiani, Aulia, dan Bu Sugianti. Ada pertanyaan Ibu sekalian mau diskusikan? Atau ada yang mau nambahin? Halo, halo. Ada? Bu Murni, Bu Tri, mau bertanya? Nggak ada? Nanti yang telat, ini akan saya share di YouTube. Nanti saya kasih linknya, silakan ditonton, di-share juga ke mitra materi malam ini karena mitra-mitra kita ada beberapa yang berhalangan hadir atau bisa jadi kayak Bu Sri tadi sinyal terbatas atau yang kedua belum bisa Zoom. Gitu. Belum bisa Zoom. Nanti tinggal kita ada share linknya, Anda tanyakan apa yang belum jelas gitu. Nah, hari ini karena tidak pertanyaan, coba Anda ambil pulpen, ambil kertas, silakan tulis 5 hal sekalian yang harus Anda bayar di 2021. 5 top, 5 biaya paling top di 2021 dan tolong sebutkan totalnya. Bisa contoh, 2021 ini paling hari ini udah kebayang adalah bayar kuliah, bayar semesteran, lulusan, wisuda, lunasi mobil, lunasi motor, lunasi rumah, sekian puluh juta misalnya gitu. Nah, silakan Anda tulis, lalu sebutkan jumlahnya saja. Tidak perlu jeberin buat bayar utang atau misalnya deadline utang. Saya kasih waktu 10 hitungan saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Oke, siapa dulu yang mau ini? Mau nyebutin? Budiana, boleh. Berapa Budiana totalnya yang harus dibayar 2001? Enggak terdengar suaranya, Bu. Berapa, Bu? Suaranya enggak kedengeran, Bu. Nah, ini kayaknya ada masalah dengan mic-nya. Boleh kalau nggak bisa di chat, ditulis di chat. Ini ada Pak Wardianto dari Lampung, 21 juta rupiah. Ada Bu Yuke 20 juta rupiah. Bu Dean berapa, Bu Dean? Ini akun Dean siapa ya? Akunnya Dean. Ada lagi? Siapa lagi? Kalau Pak Wardianto 21 juta rupiah. Mana Pak Wardianto? Mereka Pak Wardianto. Bisa dinyalakan mic-nya Pak Wardianto? Iya, Pak. Itu harus dibayar tahun 2021, Pak ya? Iya, Pak. Nah, kira-kira rencananya Bapak mau dengan cara apa nih Pak ngejarnya? Ya, mungkin ini butuh ada masukan dari Bapak khususnya. Itu perlunya bulan apa Pak bayarnya Pak? Pertengahan, Pak. Pertengahan, berarti masih ada hari ini bulan Desember ya? Nanti sekitar Iya. 6 bulan lagi. Pak Wardianto posisi masih kerja ya? Iya, Pak, masih, Pak. Nah, salah satu caranya adalah Bapak nanti kalau sudah dapat arahan dikerjakan di HNI, dapat bonus, sebaiknya bonus HNI tidak dipakai. Tapi bonus HNI ditabung untuk bayar tanggungan itu. Siap, Pak. Jadi sehari-hari makainya adalah uang dari gaji. Nah, lalu Bapak harus mulai bisa bayangkan jika nanti bulan Juli, Agustus itu nggak kebayar, bayangkan rasanya Pak. Misalnya contoh begini, saya harus bayar anak sekolah misalnya gitu, bulan 3 atau bulan 4, sekitar 20 juta misalnya gitu. Kalau nggak kebayar, anak saya yang sudah berjuang untuk sekolah nggak bisa masuk sekolah, nggak bisa masuk pesantren. Itu kebayang muka anak saya kayak mana. Tapi kalau itu kebayar, anak saya bisa masuk pesantren, yang sesuai pilihan beliau, oh itu saya bayangkan mukanya gimana. Nah, itu cara membayangkan, mengafirmasi. Gitu. Jadi ibu-ibu yang punya tagihan kayak Pak Wardianto tadi harus dibayar saya 6 bulan lagi. Bayangkan itu tarik kuat-kuat itu, tarik kuat-kuat bahwa kalau sampai itu gak kebayar, bagaimana rasanya, perasaannya, sampai bisa menggerakkan Anda hari ini. Kalau Anda tidak bisa mengambil itu, nanti terjebak zona nyaman. Harus punya punya sesuatu yang baru untuk bisa bisa berjalan lebih cepat ya ini. Siap Pak War ya? Siap, Pak. Nah, insya Allah nanti kalau tidak ada halangan di bulan Januari saya ke Lampung Pak. Insya Allah. Ya, siap ditunggu, Pak. Nah, nanti ada banyak teman-teman di Lampung yang akan akan ketemu dengan saya nanti insya Allah. Oke. Ada lagi yang mau ini?
Ush, luar biasa. Bois 10 juta rupiah. Wah, ini mah tinggal colek Bu Rami nih. Bois, Ya, Pak. ini butuh kapan nih Bu bayarnya Bu? Buat bayar kontrakan rumah, Pak. Akhir tahun atau awal tahun? Pertengahan, Pak. Oh, pertengahan. Masih sangat memungkinkan, Bu. Nah, bayar rumah sama bayar pajak motor yang tertunda, Pak, 3 tahun. Wis. Nah, Ibu kan sudah ini ya, sudah masuk direktur ya. Iya, Pak. Nah, usahakan bulan ini masuk ED. Nanti Insya Allah, Pak. Bismillah. Bu Ois nempel Bu Ya. Rami nih, setengah jadi ED. Nah, kejar omset di sekitar omset 36 sampai 40 poin. Itu. Insya Allah. Insya Allah nanti 2 bulan bonusnya itu bisa buat lunasin 10 jutanya. Pak. Amin, amin. Doain, Pak. Nah, siap. Doain. Gitu ya, Bos ya. Ya, Pak. Ini ada Bu Diana 75 juta, Bu. Wih. Luar biasa ya. Oh, ini kalau nggak ngotot, Bu, nggak kebayang itu 75 juta dari mana. Masa bayar utang dengan utang lagi? Aduh, itu namanya bukan solusi. Itu namanya sama aja. Tuh, gali lubang, tutup lubang dengan lubang yang lebih besar gitu loh. Jadi ini saya dapat materi dari Pak Rafiq Haranto ya. Saya kadang-kadang malu juga kalau dikasih materi ini. Jadi hutang itu adalah benderanya Allah SWT. Kalau bendera itu dipakai manusia, dia tidak akan kuat. Maka cara Allah itu menghinakan manusia adalah dengan orang itu terlilit hutang. Jadi ketika terlilit hutang itu cara Allah SWT menghinakan orang tersebut. Maka hari ini sekalian kita tobat supaya kita berazam untuk jadi orang yang bebas hutang, apalagi hutangnya masih hutang riba. Nah, udah berbalik ya. Jadi tidak akan berkah kalau hutangnya masih hutang riba ya. Mungkin yang rumahnya masih BTN, mobilnya masih leasing, motornya masih leasing, berazam segera sukses di akhir ini itu semua tutup semua begitu. Karena dimanapun ya kita harus sadar itu nggak baik. Ya kalau udah terlanjur nggak masalah. Yang penting kita berjuang gitu. Makanya sekalian, gimana caranya untuk memulai How to Start-nya? Besok kita akan mulai dari saya tentir pelan-pelan, step by step. Tidak seperti pelatihan biasanya yang ngebut ngejar materi. Karena biasanya kan saya isi itu pemantapan aja. Tapi hari ini saya step by step. Semoga di 2021 prestasi kita minimal 2 kali lipat dari tahun 2020. Siap. Minimal bonus kita naik 3-4 kali lipat dari bonus tahun 2020. Amin. Nah, maka perlu step by step itu dijalankan. Dari mulai nanti how to-nya itu bayangannya adalah bikin daftar nama, terus bagaimana cara mengajak, bagaimana PCA, bagaimana ini penting gini, saya cerita sedikit. Ini alam ya, kenapa saya pas dapat ini tadi punya materi baru. Jadi gini. Saya sama istri beli plastik buat BC. Memang BC belum bisa kayak di BC lain yaitu tanpa plastik. Kita masih pakai plastik. Nah, ketika beli plastik di pasar, di satu toko di pasar, karena saya laki-laki, Bu, laki-laki itu nggak senang kalau belanja lama-lama. Jadi saya bayar dulu, saya tunggu di luar di motor. Istri masih nyari barang-barang yang dibutuhkan, yang kurang-kurang misalnya gitu. Nah, saya pas di motor di parkiran itu di depan rukonya ada bapak tukang sayur. Karena hujan, beliau langsung menepi. Duh. Lalu saya karena nggak salaman kan saya tuh, Pak, bahasa Jawanya sadian sayur gitu. Jualan sayur Pak ya? Iya Bu, iya Mas. Gitu. Itu kalau keliling kemana aja Mas? Pak, oh sekitar sini aja. Oh gitu. Udah lama Pak jual sayur ini? Wah lumayan. Udah dari tahun 2019. Oh, lihat dulu gimana?
Saya dulu Mas di Kalimantan Mas. Tapi Kalimantan itu, wah anak saya, apa namanya, istri saya bawa semua. Saya itu udah keliling-keliling Mas, dari Kalimantan, ke Lampung, sampai ke Padang, terus Sulawesi. Ini paling enak Kalimantan. Cuma karena anak saya itu nggak bisa ditinggal, saya pulang lagi ke Semarang. Oh gitu Pak. Terus gimana Pak sekarang? Ya alhamdulillah sekarang saya jualan sayur gitu. Terus cita-cita gitu. Tadi hujan di mana Pak? Sono, Pak. Nah, udah. Lalu singkat cerita, istri keluar. Istri keluar bawa belanjaan, lalu ya hujan gitu kan. Mama sih tadi dia suruh bawa mobil gak mau. Ya udah, tungguin bentar aja. Tungguin sambil kita ngobrol. Nah, istri itu saya ngobrol dengan tukang sayur ini, Bapak tukang sayur ini, itu taunya adalah tukang sayur itu dengan saya lah teman-teman udah akrab, udah teman lama begitu. Padahal baru ketemu. Nah, pas udah terang, saya bilang, "Loh Pak, berarti sekarang ini ya, apa namanya, sekarang bikin tempe?" "Oh enggak, yang bikin tempe teman saya." "Ini Mas, cobain tempe saya." Dikasih 2, istri bengong. Lalu pas di jalan nanya, "Ya, tadi itu teman ayah?" "Bukan." Kenalan?" "Enggak." "Udah akrab?" "Enggak, itu baru ketemu tadi." "Loh, kok baru ketemu ini udah kayak orang akrab banget?" "Ya itu karena habit." Itu. Saya bilang itu, ini ya, namanya PCA. Lalu saya minta nomor teleponnya. "Pak, minta nomor teleponnya lah. Nanti kalau saya butuh tempe, nanti saya bisa ngomong Bapak." "Oh ya, kasih nomor teleponnya." Kemarin saya japri. "Pak, terima kasih ya tempenya kemarin." Nah, besok saya mau japri. "Pak, di rumah jam berapa Pak? Saya mau ke rumah nih, mau ngelihat proses pembuatan tempe." Begitu. Nah, itu namanya sebenarnya PCA sekalian. Bagaimana gestur tubuh kita bersahabat, mukanya berbinar-binar, matanya berbinar-binar, senyum yang sumringah gitu. Itu orang bisa semua bisa langsung ketemu. Saya pernah cerita kan, saya lagi di bandara di Suta menunggu jemputan waktu itu pulang dari keliling tujuh negara waktu itu sama teman-teman. Nah, pas di toilet kamar mandi bandara itu kan ada tempat duduknya, ngantri. Nah, saya duduk, ada orang duduk. Saya tanya, karena muka tampang Ustadz, saya bilang, "Ustadz, dari mana Ustadz?" "Dari Malaysia." "Oh, Malaysia. Lagi ngapain?" "Oh, saya lagi mau apa namanya, mau cari kerjaan di sana sama teman." Oh, ngobrol gitu. "Lalu Ustadz, boleh minta nomor teleponnya enggak? Tapi aneh nggak bawa telepon, nggak bawa handphonenya di tas." "Oh iya, boleh." "Ya udah gini aja deh. Saya minjem HP-nya. Saya tulis nomornya di handphone Ustadz." "Oh iya." Dikasih HP-nya ke saya, lalu orangnya masuk ke toilet. Coba bayangkan saja. Orang baru ketemu, itu HP langsung dikasih ke saya. Itu kalau orang saya itu nggak baik, itu bisa saya bawa kabur itu HP lumayan. Tapi karena gestur yang bersahabat, muka yang sumringah, mata berbinar-binar, senyumnya apa namanya natural begitu, orang bisa langsung closing. Closing itu kayak gitu, tidak harus closing itu jadi agen hari itu. Karena begitu saya follow up, jadi agen hari ini. Saat daftar aja saat HNI. Gimana cara daftarnya? Kirim data KTP-nya. Mana udah di Malaysia ah. Wah bagus, saat di sana bisa. Lagi cetak bikin bikin poster. Dulu kan kalau bikin poster-poster saya ke percetakan. Ada yang setting. Ini bikin apa Mas? Oh bikin pelatihan. Pelatihan apa? Pelatihan itu HNI. HNI apa? Cita. Closing. Itu namanya habit asalnya. Nah, nanti akan saya ajarkan cara PCA yang efektif. Yang selama ini saya jarang ajarkan. Jadi mulai manusia itu sifatnya dasar apa sih? Terus bagaimana kunci-kuncinya supaya orang itu welcome dengan kita. Karena rekrutmen ada salah satu strategi untuk memperbesar bisnis kita. Gitu. Sampai levelnya saya punya mitra itu adalah bupati ya dulu. Bupati itu wali kota satu kota di daerah Sumatera. Itu saya closing dalam waktu 5 menit. Itu. Wow, itu luar biasa. Nanti saya akan turunkan ilmunya. Akan saya turunkan semua ilmu saya begitu. Dan ini
bukan bermaksud riya, bukan maksud pamer, tapi sekarang perlu ketahui di sekitar BC Semarang 03 itu yang tahu ini adalah tetangga-tetangga sini. Di sekitar BC Semarang 03 ada agen-agen orang lain, agen-agen orang lain. Jadi omset BC itu masih 70%-nya dari luar, belum dari jaringan sendiri, kan jaringan banyak kan di Jakarta. Nah, hari ini udah mulai bertemu separuh-separuh. Nah, itu rata-rata adalah mereka itu agen-agen baru datang ke belanja ke rumah, nah, di BC di rumah, lalu ngobrol sama saya. Ayo jadi stok saja, jadi DC aja. Sampai mereka jadi ED tanpa pernah ketemu dengan mentornya. Nah, mentornya jawab saya, makasih Pak ya sudah bina mitra saya. Oh iya, nggak masalah. Saya cuma ngobrol. Jadi mereka tuh seneng kalau ketemu saya itu sering ngobrol. Gimana Bu? Kok nggak jadi LED? Lama banget nggak jadi LED. Sambil nunggu siapin staff produk-produknya, ngobrol di ruang di sebelah itu kan, di ruang tamu lah gitu, ngobrol sama saya itu. Oh gini Pak, susah, saya nggak bisa ini rekrut ya. Itu. Oh kenapa? Ya gimana? Saya kan ibu rumah tangga Pak, nggak bisa. Kalau tanya bonus saya gini, ya sama Bu, Ibu jangan lihat saya gini. Itu kayak coaching jadi ya. Jadi mulai mereka di AB, stokis, naik jadi DC, naik jadi AC, naik dari mulai manajer jadi ED, itu rata-rata begini. Dan kalau saya ngadain HS offline di BC itu hampir 99% yang hadir mitra orang lain. Jadi artinya adalah sejatinya sebetulnya kalau kita paham tentang konsep bisnis ini itu mudah banget. Layaknya kalau saya ngisi Herbalis itu, Pak saya kena kanker, kanker apa? Kanker rahim. Oh gitu. Kapan jadinya? Oh itu mah ini kasih ini, ibu dari stres, ini selesai. Itu semua itu. Kenapa? Karena habit misalnya. Nah, karena saya itu harusnya keliling ke Tangerang, ke Serang, ke Bogor, ke Cibinong, ke Garut, ke Lampung, ke Manado, Makassar, terus Padang, Medan, semua mitra saya samperin, Pekalongan, Boyolali, Solo, Kartosuro, Jogja, Sleman, Cilacap, semua saya samperin. Tapi pandemi ini membuat saya tidak bisa keluar. Maka saya bikin Zoom coaching tiap malam. Yang bisa aja gitu, jangan terus terbalik. Oh saya harus malam-malam. Kalau ada misalnya ada agenda HS, misalnya ada agenda follow up, Anda kerjakan itu. Atau misalnya Anda lagi agenda dengan keluarga, itu jangan jadikan hal ini jadi, wah saya istri saya itu sibuk hal ini terus, saya dilupakan, ya nggak boleh gitu. Tapi baiknya izin, karena nanti akan saya share juga di YouTube. Namun beda banget antara dapat langsung dengan nonton YouTube. Karena kalau nonton YouTube itu kadang-kadang udah separuh aja, udah setengah 20 menit udah bosen, pengennya dimatiin gitu. Tapi kalau Zoom gini kan langsung live. Jadi intinya adalah Ibu sekalian nanti yang bingung-bingung besok bisa bertanya. Siapa pertanyaan, kita mulai besok how to start, biasa jam 7:30 tank kita mulai, selesai jam 7:30. Jadi usahakan jam 7:30 itu udah masuk. Kalau misalnya isaknya masih jam 7:30 pas, Anda boleh masuk dulu Zoom-nya, Anda sholat, selesai, jam 8:04 selesai, baru masuk Zoom, nggak apa-apa. Gitu ya bisa lihat ya. Pas 21.30. Terima kasih kepada semua yang menyimak hari ini. Kepada Bu Diana, Bu Deyan, Bu Ois, Bu Mira, Bu Rosnita, Mom Indri, Bu Ida Hendarsi dari Garut, Mom Indri dari Pekalongan, Bu Rosnita dari Bogor, Bu Ois dari Cilengsi, Bu Diana dari Tangerang, Bu Cucu dari Bogor, Bu Nelis Rosmarmati, Bu Reni Anggreni dari Garut, Bu Hikmah Thaibah dari Boyolali, Bu Eti Sumiati dari Garut, Umi Rudi Suhartati dari Cilengsi, Mbak Siti Juleha dari Cibinong, Bu Eva N, Pak Nursianto dari Tangerang, Bu Murni dari Kartosuro, Bu Tri dari Kopeng, Magelang, Salatiga sana, Bu Elim Halimah, Bu Purwatini dari Kartosuro, Pak Wardianto Lampung, Bu Yuke dari Serang, Bu Agustina dari Tangerang kalau salah, Bu Sri Sugianti dari Kartosuro, Esther, Bu Erna Kusmawarti dari
Itu otaknya berarti dari Kartosuro juga, Sulomandu ya, Mas Alexander. Bu Mulyani dari Sagen, Sagentina. Terima kasih Ibu sekalian yang sudah menyimak. Saya akan nanti